Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya kelas 10? Saya harapkan kalian dan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Ya, untuk video tutorial kita kali ini Pak Zainal akan menjelaskan materi berikutnya ya. Kemarin kita sudah membahas tentang KD1 yaitu perencanaan wirausaha produk grafika. Ya, kemarin sudah saya jelaskan untuk belajar wirausaha atau berwirausaha produk grafika, maka harus direncanakan dulu ya, mengetahui alat dan bahannya, kemudian berbagai teknik pencetakan ya, itu harus kalian ketahui ya. Selanjutnya setelah perencanaan sudah dilaksanakan, selanjutnya masuk ke perancangan atau proses produksi, perancangan dan produksi produk grafika atau proses pembuatan. Proses perancangan produk grafika ini diawali dengan melihat kebutuhan pasar atau identifikasi masalah yang dapat memanfaatkan produk grafika sebagai solusinya ya. Jadi kita sebagai seorang wirausahawan ini harus pandai-pandai membaca peluang masyarakat, butuhnya apa, konsumen butuhnya apa ya, kebutuhan pasarnya itu apa. Selanjutnya kita sebagai seorang wirausahawan harus bisa mencari solusinya, berusaha menyediakan yang dibutuhkan. Nah, di sini karena produknya adalah produk grafika, kita mencari ya, mencari atau melihat atau melakukan segmentasi pasar, kira-kira yang dibutuhkan produk grafika apa. Jadi solusinya itu berupa produk grafika. Makanan, bungkusnya sudah bagus apa belum? Kartu ucapan, desainnya sudah bagus apa belum? Gambar kaos, stiker dan seterusnya. Ini kita lihat semuanya. Yang dibutuhkan apa, yang lagi tren apa, kemudian baru kita sesuaikan dengan teknik yang kita bisa, teknik yang kita miliki, peralatan maupun material yang kita miliki, sumber daya yang kita miliki. Jadi kita harus mengikuti kebutuhan daripada konsumen, karena kita sebagai seorang wirausahawan adalah menjawab semua kebutuhan daripada konsumen. Konsumen butuhnya apa? Kita harus berusaha menyediakan daripada kebutuhan konsumen tersebut. Nah, dari kebutuhan, dari segmentasi pasar yang kita lakukan, survei makanan itu kemasannya seperti apa, kurangnya apa, desainnya, kartu ucapan begini. Nah, nanti kita akan bisa melihat peluang-peluang, bisa menemukan ide-ide ya. Nah, kemudian setelah ide-ide kita tahu, oh ini bagusnya menggunakan teknik pencetakan apa, apakah teknik tinggi, teknik dalam, datar ya, atau printing, seterusnya. Jadi segmentasi pasar itu sangat survei di pasar, di masyarakat, di internet, yang sedang dibutuhkan apa, yang sedang ramai apa, melihat kebutuhan daripada konsumen. Nah, ini contoh-contohnya, contoh-contoh permasalahan. Tapi yang solusinya tentu saja produk grafika. Misalnya produk pangan khas daerah dihasilkan oleh industri kecil menengah, produk tersebut hanya dikemas oleh plastik bening dan tidak memiliki label. Nah, itu ya. Wah, ini kalau
kita berwirausaha di bidang grafika, lihat label yang jelek kan, ini kurang ini kalau didesain seperti ini lebih bagus lagi. Apalagi masih kolosan, plastiknya masih bening, belum ada gambar-gambar. Jadi gambar itu kan lebih menarik ya, dengan adanya gambar-gambar, tulisan-tulisan ini jauh lebih menarik. Roti saja, roti yang bulat dengan roti yang gambar love itu harganya mahal, yang ada motif. Ya walaupun rasanya sama, bahan pembuatannya sama, tapi karena ada seninya ya, ada seninya, ada hiasannya, ini yang menambah mahal. Roti ulang tahun dengan roti biasa saya rasa proses pembuatan maupun bahan-bahannya sama, tapi harganya lebih mahal yang roti ulang tahun karena dihias ya, dibuat model yang bagus ya, kasih kemasan yang bagus. Pada kegiatan olahraga misalnya, seragam tim sepak bola atau cabang olahraga lain biasanya membutuhkan nomor punggung. Nomor punggungnya masih standar, masih biasa-biasa saja. Bisa nggak kita membuat suatu penomoran kaos olahraga, desain kaos olahraga yang lebih bagus? Kata-kata yang indah seperti puisi atau kata-kata bijak yang berisi motivasi biasanya dibuat panjang di dinding atau ucapan ya. Itu adalah peluang kalau orang wirausahawan bisa melihat peluang. Tapi kalau jiwa kita belum wirausahawan ya biasa-biasa saja. Makanya kan sering Pak Zainal bilang, selalu mengatakan bahwa belajar kewirausahaan itu mudah, yang sulit adalah membentuk karakter jiwa wirausaha. Karena hanya orang-orang yang memiliki jiwa wirausaha lah yang bisa melihat peluang-peluang bisnis. Karena apa? Karena ya seorang wirausahawan itu jiwanya itu produktif, supaya menghasilkan uang itu caranya begitu. Kegiatan pertunjukan musik dan tari membutuhkan poster pertunjukan musiknya sudah bagus atau belum, kita bisa ngasih ide apa ya. Nah itulah, dari masalah-masalah tersebut sebagai seorang wirausahawan harus mampu menjawabnya. Apakah pakai produk supaya nanti bisa dijual, ditawarkan. Setelah kita dapat mengidentifikasi, mengetahui permasalahan-permasalahan tersebut, kita harus berusaha mencari solusi. Solusinya bagaimana? Nah, ini langkah mencari solusi. Ini ada brainstorming ya, yaitu dengan cara memberikan kebebasan untuk mencari ide-ide yang beragam sebanyak-banyaknya. Dibuat sketsa misalnya, posternya kurang bagus, bagaimana kalau posternya seperti ini, kita desain sketsanya. Ada lagi ide yang lain, kelompok yang lain idenya seperti ini, seperti ini. Brainstorming, diberikan kebebasan pada kelompok-kelompok untuk membuat idenya masing-masing. Setelah dikumpulkan, dianalisis kira-kira ide siapa yang paling bagus, baru kita ambil. Ini cara memecahkan suatu masalah ya. Rasionalisasi, proses mengevaluasi ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis, diantaranya material, bahan. Jadi dari ide-ide atau dari sketsa-sketsa yang sudah dibuat tadi, ide-ide teman-teman kelompok-kelompok yang sudah dibuat, ditunjuk ya. Kemudian dievaluasi, ini rasionalisasi. Kira-kira ide yang mana yang paling bagus. Nah, tentu saja dengan berbagai macam pertimbangan. Wah, ini teknis pencetakannya kita bisa ini. Peralatannya ada, materialnya ada. Nah, kalau alatnya ada, materialnya ada, tentu saja nanti kita bisa tawarkan lebih murah karena kita punya.
daripada misalnya tekniknya kita belum tahu, materialnya belum ada, peralatan untuk membuat teknik cetaknya belum ada. Akhirnya apa, kita harus membeli. Kalau membelinya di tempat yang jauh, otomatis nanti produk yang kita hasilkan juga akan nilainya harus dihargai dengan tinggi. Nah, kalau harga tinggi ini berisiko, bisa laku bisa tidak. Jadi ketika kita mengambil suatu evaluasi dari ide-ide rekan-rekan kita dalam satu kelompok, kita harus mempertimbangkan itu, teknik yang akan digunakan apa, kira-kira teknik tersebut bisa apa tidak, materialnya ada apa tidak. Ini rasionalisasi. Kemudian setelah ide itu kita temukan dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, nanti selanjutnya adalah proses produksi, proses pembuatan, proses membuat. Nah, ini untuk proses pembuatan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi ketika kita mau melakukan proses pencetakan, karena di pencetakan ini kan banyak sekali bahan-bahan kimia ya, zat warna dan seterusnya, maka K3 ini mutlak harus diperlukan. Sarung tangan misalnya, jaket kerja ya, bila perlu pakai helm, pakai penutup hidung dan seterusnya ya. Nah, ini alat dan proses produksi yang digunakan, peralatan-peralatan pencetakan ya, sikap kerja yang rapi, hati-hati, teliti dan penuh konsentrasi. Sikap kerja ini juga sangat diperlukan, harus diperhatikan betul ya. Kemudian acuan cetak ya, dalam proses pembuatan setelah kita menyiapkan tadi peralatan perlengkapan kerja ya, selanjutnya adalah acuan cetak, karena yang akan kita buat adalah produk grafika. Maka teknik pencetakan ini sangat penting. Teknik pencetakan ini hubungannya dengan acuan cetak. Acuan cetak ini dibuat bergantung pada desain dan teknik yang dipilih. Misalnya pada penggunaan teknik sablon dengan acuan cetak pada screen bersimulasi, ini dipersiapkan screen bersimulasi sejumlah warna yang diinginkan. Ya pokoknya disiapkan lah. Disiapkan terutama untuk yang berhubungan dengan teknik pencetakan. Kalau menggunakan cetak tinggi ya berarti ya sudah disiapkan ya, satu warnanya ataupun pencetaknya. Kalaupun misalnya menggunakan teknik dalam ya harus sudah dipersiapkan, karena kita sudah mau membuat proses produksi. Ya. Ya, selanjutnya setelah produk grafika itu jadi, nah, tentu saja kita akan menjualnya ya. Misalnya produk grafika itu di baju atau di kaos, maka kaos tersebut ketika mau dijual atau dipasarkan maka harus dikemas ya. Kemasannya ya, fungsi kemasan itu diantaranya melindungi produk kita supaya sampai ke tangan konsumen secara selamat ya. Kemasan, nah, kemasan ini juga harus ada produk grafikanya biar lebih baik lebih bagus, lebih menarik. Patah bilang katanya cinta itu timbul pada pandangan pertama. Kalau kemasannya bagus, nah ini biasanya dalamnya juga bagus ya. Kalau kemasan untuk produk berfungsi untuk melindungi produk kerusakan serta memberikan kemudahan membawa dari lokasi produk hingga sampai konsumen. Kemasan berfungsi untuk menambah daya tarik. Nah, ini ya. Jadi setelah kita membuat perencanaan, memproduksi, selanjutnya adalah dikemas untuk mau dipasarkan.
kemasan-kemasan juga ada produk grafikanya ya. Jadi hampir semua semua bagian lah semuanya ada produk grafika. Karena sekarang itu yang diutamakan tidak hanya teknis saja, tidak hanya faktor fungsi saja, tapi estetis ergonomisnya ini harus ada. Estetis keindahan, faktor keindahan itu tidak lepas dari produk grafik. Ya, oke. Ya, saya rasa itu saja untuk anak-anakku. Kira-kira materi untuk ujian tengah semester ya atau PTS ini sampai materi ini ya. Silahkan kalian siapkan, nanti soalnya adalah pilihan ganda. Nah, mulai insya Allah kalau tidak ada perubahan jadwal, kita mulai tanggal 1 Maret ya. Tolong disiapkan supaya nilai kalian bagus semua. Ingat bahwa sekarang adalah memasuki semester 2, sehingga nilai kalian akan digunakan untuk kenaikan kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.